pernah membayangkan api melalap fasilitas raksasa. Hampir 17 hektar luasnya. Nah, itu kejadian nyata di pusat distribusi Gap di Fishkill, New York, tahun 2016. Dan kejadiannya pas banget sebelum musim belanja paling sibuk. Waduh, asap hitamnya itu loh, ngepul tinggi. Kerugiannya pasti besar banget, kebayang paniknya kacaunya kayak apa waktu itu. Benar-benar mimpi buruk logistik ya. Tapi situasi kayak gini nih yang kadang bikin kita ingat pepatah Jepang kuno, Nana Korobi Yooki. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Dan ini ternyata jadi inti pembahasan kita kali ini, sebuah obsesi kunci dari para inovator sehari-hari yang kita gali bareng dari bab 12 buku Big Little Breakthroughs. Topiknya, ketahanan atau resiliensi. Iya, betul sekali. Petata itu pas banget menangkap esensinya. Jadi kita bakal lihat gimana kemunduran, ya ampun, bahkan bencana sebesar kebakaran itu bukan cuma rintangan biasa. Sumber ini nunjukin kalau hal itu justru bisa jadi katalisator, pemicu kuat buat inovasi. Inovasi dan perbaikan yang mungkin nggak akan secepat itu kalau kondisinya normal-normal aja. Kita akan bedah gimana individu dan organisasi, ya kayak Gap ini, benar-benar mempraktekkan filosofi bangkit lagi itu. Oke, jadi tujuan kita hari ini mau lihat lebih dekat ya, gimana sih hubungan antara gagal sama tahan banting ini. Terus, ambil pelajaran dari cerita-cerita nyata di bab 12 ini. Gimana caranya kita bisa lihat kemunduran itu bukan sebagai akhir, tapi ya bagian dari proses aja gitu, untuk maju. Yuk kita telusuri bareng, gimana para inovator ini mengubah jatuh jadi momentum buat bangkit lebih kuat lagi. Kita balik lagi deh ke cerita kebakaran Gap tadi. Gambaran awalnya kan suram banget ya. Fasilitas terbesar kedua mereka ludes gitu aja. Kurang dari 3 bulan sebelum Natal pula. Gimana caranya perusahaan retail segede Gap bisa pulih dari pukulan seberat itu? Apalagi di momen krusial gitu. Nah, ini dia ujian sesungguhnya dari prinsip Nano Korobi Yaoki. Reaksi Gap itu bukan panik yang bikin lumpuh atau nyalahin keadaan, enggak. Tim mereka, wah langsung gerak cepat. Kayak yang dijelasin di sumber Anda. Mereka kerja keras banget, cari solusi darurat, stok dialihkan ke pusat distribusi lain, bahkan sampai kerjasama sama pihak ketiga buat sementara. Tapi yang penting, di saat yang sama mereka udah mikirin, udah merencanakan pembangunan kembali. Ini bukan sekedar reaksi bertahan loh ya, tapi strategi proaktif buat bangkit. Saya jadi penasaran nih, mereka itu cuma bangun ulang apa yang udah ada, atau ada yang beda kali ini? Maksudnya, apa bencana itu ngubah cara mereka mikir soal fasilitas itu? Nah, itu dia poinnya. Disinilah ketahanan itu bertransformasi jadi inovasi yang beneran. Fasilitas baru yang dibuka 2 tahun kemudian itu bukan replika dari yang lama. Sama sekali bukan. Sumber ini justru menyoroti kalau fasilitas baru itu dirancang jadi jauh lebih efektif. Kapasitasnya hampir 2 kali lipat. Bisa proses lebih dari 1 juta unit pakaian tiap hari. Jadi mereka nggak cuma bangun ulang, mereka bangun ulang jadi lebih baik. Wow, jadi krisis itu malah maksa mereka buat mikir ulang dan berinovasi gitu ya? Tepat sekali. Sean Kearns, salah satu eksekutif Gap, dikutip bilang gini, masa krisis itu saat Anda nunjukin warna sejati Anda. Dan ini adalah Gap dalam kondisi terbaiknya. Bencana itu ironisnya malah jadi pemicu gelombang perbaikan dan inovasi di seluruh rantai pasokan mereka. Mereka nggak cuma bangkit, tapi bangkit lebih tinggi. Ini contoh yang kuat banget gimana krisis kalau dihadapi dengan ketahanan bisa jadi titik balik ke arah perbaikan fundamental. Kisah Gap yang bangkit dari abu ini kayaknya jadi ilustrasi sempurna ya buat argumen utama di bab 12 ini, yaitu bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian dalam inovasi, tapi justru bagian alami bahkan mungkin perlu gitu ya, dari prosesnya. Benar nggak sih? Iya, Anda nangkep poin kuncinya. Perspektif yang diangkat di bab ini memang gitu. Kalau kita nggak pernah gagal atau mengalami kemunduran, mungkin itu malah tanda kita kurang berani ambil risiko, atau ya kurang mendorong batas kemampuan kita. Para inovator sehari-hari yang jadi fokus buku ini, mereka cenderung nerima kegagalan bukan sebagai vonis akhir, tapi lebih sebagai umpan balik, sebagai data penting, gitu. Pelajaran dari jatuh itulah yang ngasih info buat bangkit berikutnya. Ini menarik sih, soalnya kan biasanya kita lihat gagal itu yang negatif. Tapi gimana kalau skalanya besar? Perusahaan raksasa gitu. Apa bisa juga menerapkan pola pikir ini? Sumber ini nyebutin contoh Google yang, wah cukup mengejutkan.
Betul. Contoh Google ini menarik banget. Ada situs web namanya killedbygoogle.com. Itu isinya daftar, waktu buku ini ditulis ya, lebih dari 200 produk dan layanan Google yang diluncurkan terus dihentikan. Karena gagal. Mulai dari Google Answers, Google Video Player, sampai yang mungkin kita lebih kenal kayak Google Glass atau Google Plus. Kalau lihat daftarnya, kita bisa mikir, kok bisa ya perusahaan sekeren Google ngasilin begitu banyak kegagalan? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa rahasianya? Apa mereka sengaja bikin produk buat gagal? Kayaknya nggak mungkin ya. Ya tentu nggak sengaja, tapi yang lebih penting dari jumlah kegagalannya itu adalah budaya yang mereka coba bangun. Google itu menormalisasi eksperimen dan pengambilan risiko yang udah diperhitungkan. Mereka ciptain lingkungan di mana nyoba ide baru dan mungkin gagal, itu lebih dihargai daripada nggak nyoba sama sekali karena takut gagal. Kegagalan dilihat sebagai bagian dari ya biaya riset dan pengembangan lah, investasi dalam pembelajaran. Nah, ini yang membebaskan karyawan buat berinovasi. Dan ini nggak cuma di dunia teknologi aja kan ya. Kayak ini sumber ini nyebut Procter and Gamble juga deh, P&G. Betul sekali, P&G, raksasa barang konsumen itu. Mereka juga secara terbuka ngakuin pentingnya belajar dari kegagalan. Bahkan kabarnya, mereka punya semacam dinding kegagalan internal gitu. Tempat produk-produk yang nggak berhasil dipajang, buat pengingat dan bahan belajar. Pesan yang mau disampaikan ke karyawan jelas banget. Nyoba dan gagal itu lebih baik daripada main aman terus nggak inovasi. Dan hasilnya, bab ini nyebutin kalau pendekatan ini bantu P&G ningkatin tingkat sukses inovasi mereka secara signifikan. Dari kisaran 15% jadi, 50%. Wow, signifikan banget peningkatannya. Bahkan sampai ada museum khusus buat kegagalan. Kedengarannya agak aneh ya, tapi kok menarik juga. Gimana ceritanya tuh? Memang unik sih, tapi tujuannya relevan banget. Museum kegagalan ini didirikan Dr. Samuel West, seorang psikolog organisasi. Isinya ngumpulin produk-produk gagal dari merek-merek terkenal. Coba bayangin, lihat Colgate Beef Lasagna, atau parfum Harley Davidson, atau pulpen Bic yang katanya khusus buat wanita itu. Tujuannya bukan buat ngejek, tapi buat memicu diskusi yang produktif. Museum ini pengen nunjukin kalau kegagalan itu ya bagian yang nggak bisa dihindari dari proses inovasi. Kayak slogan mereka, inovasi membutuhkan kegagalan. Ini bantu kita semua buat jadi sedikit lebih nyaman sama ide ambil risiko dan kemungkinan nggak berhasil. Oke. Jadi kita udah lihat nih, gagal itu normal, bahkan bisa jadi pendorong inovasi kayak kasus Gap, Google, P&G tadi. Tapi ya jujur aja, secara pribadi, pas kita ngalamin kemunduran, entah proyek gagal, presentasi jelek, target nggak kecapai, rasanya tetap nggak enak. Gimana sih cara praktisnya buat bangkit lagi dari jatuh itu? Bab 12 ini ngenalin teknik kan ya? Iya, ada kerangka kerja yang simple tapi kuat. Diperkenalkan oleh Dr. Amy L. Rifai, ahli psikologi, namanya SLEEP. Ini bukan sihir ya, tapi pendekatan terstruktur buat memproses kemunduran dan ngubahnya jadi peluang belajar. SLEEP ini akronim, Stop, Look, Investigate, Plan. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak setiap langkahnya? Gimana nih bisa bantu kita bangkit? S, L, I, P ya? Tentu, langkah pertama itu stop, berhenti. Ini krusial banget. Pas kita baru aja gagal, reaksi pertama kan seringnya emosional ya, marah, kecewa, nyalahin diri sendiri atau orang lain. Langkah stop ini ngajak kita buat jeda sebentar. Sebelum bereaksi, tarik napas dulu. Terima kalau ini terjadi, tapi pisahkan kejadian itu dari penilaian atas diri Anda. Akui kalau ada salah, tapi jangan ngejudge diri sendiri berlebihan. Oh, jadi kayak neken tombol pause emosi gitu ya? Biar nggak langsung reaktif. Bisa dibilang gitu. Terus langkah kedua, look, lihat. Setelah sedikit lebih tenang, coba lihat situasinya lebih objektif, realistis. Hindari mikir ekstrim kayak, wah semuanya hancur atau aku emang nggak becus. Akui aja kenyataan pahitnya kalau perlu, tapi lihat juga gambaran besarnya. Apa yang masih bisa diselamatin? Ada aspek positif yang mungkin kelewat nggak? Fokus ke apa yang bisa dilakuin selanjutnya, jangan meratapi yang udah kejadian. Oke, udah berhenti, udah lihat lebih jernih. Terus, apa selanjutnya? Ya. Langkah ketiga, investigate, selidiki. Nah, di sini kita jadi detektif buat kegagalan kita sendiri. Apa sih akar penyebab sebenarnya? Faktor apa aja yang kontribusi? Ada pola tertentu nggak? Pelajaran spesifik apa yang bisa diambil biar kesalahan ini nggak keulang lagi? Ini fase analisis. Tujuannya buat ngerti kenapa ini terjadi, bukan buat cari kambing hitam. Sip. Dan yang terakhir, P, setelah investigasi.
Terakhir adalah plan, rencanakan. Udah dapat pemahaman dari investigasi, sekarang waktunya bikin rencana aksi. Apa langkah konkret berikutnya? Gimana cara perbaiki situasi kalau emang masih bisa? Atau kalau nggak bisa diperbaiki, gimana cara maju tapi dengan cara beda? Strategi apa yang bakal diterapin ke depan berdasarkan pelajaran ini? Ini tentang ngubah wawasan jadi tindakan nyata. Jadi SLL ini kayak ngubah kegagalan dari bencana emosional jadi semacam problem analisis data yang bisa dipecahin ya. Ngasih struktur gitu buat proses bangkitnya. Keren juga. Persis. SLIP ini bantu mastiin satu jatuhan nggak otomatis nyebabin jatuhan berikutnya. Gara-gara kita kejebak reaksi negatif atau nggak belajar apa-apa. Ini alat praktis buat mewujudkan semangat Nana Korobia Oki dalam hidup sehari-hari. Baik itu kemunduran kecil maupun yang gedean dikit. Ngomong-ngomong soal Nana Korobia Oki dalam skala individu nih, ada satu cerita lagi di bab ini yang menurut saya oke banget. Bener-bener mewujudkan semangat itu. Kisahnya, Nicholas Horbachevsky dan perjuangannya bangun Drone Racing League, atau DRL. Wah, DRL. Saya pernah lihat sekilas tuh cuplikannya. Balapan drone ngebut banget di lintasan 3 dimensi, lampunya warna-warni, kayak di film fiksi ilmiah. Keren banget kelihatannya. Tapi gimana hubungannya sama jatuh bangun? Ya penuh jatuhan. Nicholas ini lihat potensi gede waktu balap drone masih hobi underground gitu di tempat parkir kosong. Dia jatuh cinta sama masalahnya. Gimana ngubah aktivitas keren ini jadi olahraga profesional yang bisa ditonton jutaan orang. Tapi mewujudkannya itu cerita lain, susah banget. Tantangannya kayak apa aja tuh? Pasti nggak gampang ya yakinin orang soal ide seunik itu. Banyak banget. Tantangan teknisnya aja udah luar biasa. Gimana ngatasin gangguan sinyal puluhan drone terbang barengan. Terus baterainya biar tahan lama gimana? Gimana ngirim video kualitas tinggi dari drone yang geraknya super cepat? Belum lagi tantangan dana. Sumber ini cerita gimana banyak investor awalnya ngetawain idenya. Dianggap mainan doang. Ada juga yang ekspektasinya nggak realistis. Dan yang paling sakit itu kegagalan-kegagalan awal di depan mata calon investor. Gagalnya gimana tuh? Ada contoh spesifik nggak di sumbernya? Ada satu momen yang digambarin Nicholas sendiri sebagai bener-bener bencana. Dia bikin acara demo buat investor potensial. Harapannya sih bikin mereka kagum ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hampir nggak ada drone yang berfungsi bener. Kacau balau. Bisa dibayangin nggak sih malunya kayak apa momen itu? Itu jatuh yang telak banget di depan orang-orang yang dia harapin mau dukung visinya. Aduh, itu pasti pukulan berat banget ya. Terus gimana dia bisa bangkit dari situ, nggak nyerah gitu aja? Nah, disinilah mentalitas Fall 7, Stand 8 benar-benar kepake. Nicholas nggak nyerah. Dia balik lagi ke labnya, dia nyebutnya test kitchen, buat terus eksperimen, nyempurnain teknologinya. Dia terapin prinsip break it to fix it. Nggak takut bongkar sistem yang ada buat bangun lagi jadi lebih baik. Dia bahkan belajar nerima kalau kecelakaan drone yang spektakuler pas balapan itu bukan cuma masalah, tapi juga bagian dari daya tarik tontonannya. Dia pernah bilang, sekitar separuh drone jatuh di tiap balapan. Kecelakaan itu spektakuler. Hah? Jadi dia malah ngubah kelemahan jadi bagian dari pertunjukan. Cerdas juga ya? Iya, dia terus adaptasi dan belajar dari tiap kemunduran. Kegigihannya luar biasa. Kemampuannya buat terus bangkit setelah tiap jatuhan, dan obsesinya buat terus inovasi, akhirnya ya buahnya spektakuler. Drone Racing League, DRL, sekarang jadi liga olahraga global. Disiarin ke puluhan juta fans di lebih dari 90 negara. Kisahnya itu bukti hidup banget kalau ketahanan, kemampuan buat bangkit lagi dan lagi, itu bahan bakar utama buat wujudin visi paling berani sekalipun. Oke, setelah dengar kisah Gap, Google, PNG, terus ada museum kegagalan, teknik slip, sampai perjuangan DRL tadi, rasanya jelas banget ya, kalau ketahanan ini emang tema sentral di bab 12. Jadi apa nih pelajaran utama yang bisa kita, para pendengar, ambil dari semua ini? Ya, pesan kuncinya sih ketahanan atau resiliensi itu lebih dari sekedar bertahan pas susah. Ini tentang kemampuan buat secara aktif, belajar dari kemunduran, adaptasi sama perubahan, dan yang paling penting, tumbuh jadi lebih kuat, lebih bijaksana, atau lebih inovatif sebagai hasil dari pengalaman sulit itu. Kegagalan itu bukan titik akhir, tapi ya titik data. Dan pepatah, Nana Korobia Oki itu bukan cuma slogannya, tapi pengingat kalau jalan menuju kemajuan itu jarang banget lurus. Pasti ada belokan, ada turunan, ada jatuhnya.
Alat kayak SLIP yang kita bahas tadi bisa jadi semacam peta atau kompas praktis gitu ya, buat bantu kita navigasi jatuh itu secara konstruktif. Dan ngerencanain gimana kita bakal bangkit buat ke-8 kalinya, atau ke-9, atau ke-100 kalinya. Nah, saat kita nutup penelusuran kita soal obsesi terakhir para inovator sehari-hari dari buku ini, Ketahanan, coba deh, kita bawa semangat Nana Korobi Yaoki ini dalam refleksi kita. Coba Anda pikirkan sejenak. Ada nggak satu kegagalan atau kemunduran signifikan yang pernah Anda alami? Mungkin di kerjaan, proyek pribadi, atau aspek lain hidup Anda? Sekarang, dengan kacamata baru dari obrolan kita hari ini, coba lihat lagi pengalaman jatuh itu. Apa pelajaran inti yang sebenarnya ada di dalamnya? Tersembunyi mungkin. Gimana Anda bisa pakai wawasan itu sekecil apapun sebagai bahan bakar buat langkah Anda berikutnya? Buat bangkit Anda yang selanjutnya. Apa kegagalan itu benar-benar akhir? Atau jangan-jangan itu malah permulaan yang nyamar? Ingat deh, terobosan-terobosan besar sering banget muncul dari abu kemunduran. Kayak fasilitas gap yang bangkit lebih kuat atau DRL yang terbang tinggi setelah lewat berbagai rintangan awal. Ketahanan sama kayak kreativitas itu sendiri, itu sesuatu yang bisa dilatih dan dibangun kok. Satu langkah, satu pelajaran, satu kebangkitan pada satu waktu. Jadi teruslah mencoba, jangan takut jatuh. Tapi yang lebih penting, teruslah belajar buat bangkit lagi. Siapa tahu kan seberapa jauh Anda bisa melangkah nantinya.